Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pemimpin adalah imam dalam Islam. Ia adalah sosok yang memimpin, mengarahkan serta mengambil tanggung jawab dalam suatu kelompok, organisasi, atau komunitas untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan haruslah berlandasan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi yang menjadi acuan utama bagi umat muslim. Dalam agama Islam, menjadi seorang pemimpin bukanlah suatu yang ringan. Mereka harus menjadi sosok yang mengayomi dan melayani rakyatnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Umar bin Khattab. Beliau berkata, Sayyidul Qaumi Khadimuhum, yakni pemimpin adalah pelayan bagi yang dipimpinnya. Tak hanya diadili di dunia saja, pertanggungjawaban seorang pemimpin juga akan dilakukan di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan syurga baginya. Dalam hadis lain disebutkan, siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka neraka tempatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Beratnya menjadi seorang pemimpin membuat Rasulullah SAW beberapa kali memberikan pesan kepada para pemimpin dan juga pada pejabat. Maka pada video kali ini akan kami rangkum 3 pesan Rasulullah SAW kepada para pemimpin dan juga para pejabat. Inilah nasihat pesan dari Rasulullah. Nomor 1, pemimpin harus amanah. Jabatan dan kepemimpinan pada dasarnya sebuah amanah yang harus diemban sebaik mungkin. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW berpesan, sesungguhnya kepemimpinan merupakan suatu amanah di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan, kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik serta dapat menjalankan amanahnya sebagai seorang pemimpin. Hadis riwayat Imam Muslim. Nomor 2, seorang pemimpin harus ahli dalam bidang yang dipimpinnya. Tak hanya sekedar menjadi amanah, namun dibalik itu semua, seorang pemimpin juga haruslah mengetahui segala hal terkait yang dipimpinnya. Sebab jika organisasi, kelompok, atau negara dipimpin oleh seseorang tidak kapabel di bidangnya, maka hanya tinggal menunggu kegagalan ataupun kehancurannya. Hal ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, tunggu masa kehancurannya jika amanah telah disia-siakan. Para sahabat lalu bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah itu? Rasulullah menjawab, apabila sesuatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Nomor 3, pemimpin harus mencintai rakyatnya. Sudah menjadi kewajiban seorang pemimpin untuk mengayomi, melayani, dan juga menyayangi rakyatnya. Dalam hubungan kepemimpinan dan rakyat, harus terikat rasa kasih sayang agar keduanya bisa merasakan keberuntungan dalam memimpin dan dipimpin. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mereka pun mencintaimu. Kamu menghormati dan mereka pun menghormatimu. Namun sebaliknya, seburuk-buruknya pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka pula membencimu. Kamu melaknat mereka dan mereka pun melaknatmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ketiga amanat Rasulullah inilah yang seharusnya dimiliki oleh setiap pemimpin ataupun pejabat, baik dari presiden, wakil presiden sampai di kabupaten bahkan di desa-desa. Jika seorang pemimpin bisa amanah, ahli dalam bidangnya serta memiliki jiwa penyayang kepada yang dipimpinnya, maka segala keburukan dalam kepemimpinannya bisa dihindari.
Di balik itu semua, sebagaimana halnya kepemimpinan Umar bin Khattab yang memiliki gaya khusus dalam keislamannya, terdapat beberapa gaya kepemimpinan Umar bin Khattab yang menarik untuk kita bahas pada video kali ini. Apa sajakah karakteristik kepemimpinan beliau tersebut? Maka simak video ini sampai dengan tuntas, semoga bermanfaat dan juga tidak salah paham. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah khalifah kedua dipimpin ataupun dipilih umat Islam setelah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Kami kutip dari buku Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah karya Abu Ahmadi dan Suragarso. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipilih melalui musyawarah bersama khalifah sebelumnya. Sifat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tergolong tegas. Beliau merupakan orang yang kuat, berani dan juga gigih. Selain itu, beliau juga pandai bergulat dan juga berkuda. Sementara itu, Umar bin Khattab adalah seorang yang dapat dipercaya, jujur dan cerdas. Beliau juga selalu mengemban amanah yang diberikan kepadanya dengan baik. Umar bin Khattab menjadi pemimpin umat Islam di Arab selama kurang lebih 10 tahun 6 bulan, tepatnya pada tahun ke-13 hingga tahun ke-23 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 634 sampai dengan 644 Miladiah. Selama kepemimpinan itulah dapat dinilai bagaimana gaya kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karakteristik kepemimpinannya beliau dapat kita tiru dan menjadi sebagai pedoman bagi pemimpin-pemimpin di masa sekarang. Inilah 4 gaya kepemimpinan Umar bin Khattab. Yang pertama, prioritaskan ijtihad dan musyawarah. Gaya kepemimpinan Umar bin Khattab yang pertama adalah beliau selalu mengedepankan ijtihad atau musyawarah untuk menyelesaikan suatu perkara. Hal ini dinukil dari buku Jejak Langkah Umar bin Khattab karya Abdul Rahim. Khalifah Umar bin Khattab tidak pernah bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya ketika mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan urusan masyarakat. Beliau tidak akan memutuskan sebuah perkara kecuali sudah mengumpulkan umat Islam untuk dimintai pendapatnya. Beliau berkata, tidak ada kebaikan dalam sebuah urusan yang diputuskan tanpa jalan bermusyawarah. Nomor 2, menjunjung keadilan dan persamaan. Gaya kepemimpinan Umar bin Khattab selanjutnya adalah beliau selalu menjunjung tinggi keadilan dan persamaan di antara keberagaman rakyatnya. Khalifah Umar tidak segan-segan untuk terjun langsung dalam permasalahan rakyatnya untuk membantu memberikan solusi. Beliau juga pernah memenangkan perkara orang Yahudi karena apa yang diperjuangkannya benar. Terlebih lagi, Umar bin Khattab juga merupakan pemimpin yang tidak membeda-bedakan rakyatnya. Beliau pernah menyuruh pembantu untuk makan bersama tuannya karena tidak ingin ada ketimpangan di sana. Bahkan dijelaskan dalam suatu riwayat, Umar bin Khattab juga pernah mendatangi rumah anaknya, yaitu Abdullah, yang tengah menikmati sepotong daging. Namun khalifah kedua ini justru marah dan berkata, apakah karena engkau anak Amirul Mukminin, engkau makan daging dengan nikmat? Padahal banyak manusia yang hidup dalam keadaan susah. Apakah tak cukup roti dengan garam atau roti dengan minyak saja? Tanya Umar kepada anaknya. Nomor 3, perluasan wilayah Islam. Dilansir dari sumber sebelumnya, gaya kepemimpinan Umar bin Khattab yang ketiga adalah beliau banyak berjasa dalam perluasan wilayah-wilayah keislaman. Wilayah Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab meluas di timur sampai perbatasan India dan sebagian Asia Tenggara, sedangkan di barat sampai dengan Afrika Utara. Beberapa wilayah yang berhasil ditaklukkan oleh Umar bin Khattab adalah Damaskus, Yordania, Al-Madain, Al-Ahwas, Tikrit, Mesir, Alexandria, Azerbaijan, sampai dengan kota Karma, Sajistan, Makran. Nomor 4, menghindari KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Gaya kepemimpinan Umar bin Khattab yaitu khalifah yang kedua. Yang terakhir adalah menghindari kemungkinan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini terbukti dengan hal yang pertama kali dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika diangkat menjadi khalifah pengganti Abu Bakar. Beliau memberhentikan Khalid bin Walid dari jabatan Panglima Perang Pasukan Islam. Alasannya adalah karena adanya kecenderungan tentara Islam yang mengagungkan Khalid bin Walid sebab dirinya terkenal sebagai panglima yang pandai mengatur pasukannya. Panglima perang umat Islam akhirnya diganti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Dirinya pun tak kalah berbakat daripada Khalid bin Walid, di mana dia juga berhasil memperluaskan wilayah Islam di berbagai peperangan. Selain itu, ketika putra Abdullah pernah disebutkan oleh seorang sahabat sebagai calon gubernur Kufah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung menyangkalnya. Umar bin Khattab berkata kepada para sahabat, "Aku memerlukan orang yang kuat, terpercaya, dan muslim sejati untuk memimpin mereka." Salah satu seorang sahabat lantas berkata, "Demi Allah, aku akan beritahukan engkau siapa orang yang kuat, terpercaya yang engkau harapkan itu." Umar lalu bertanya dengan antusias, "Siapakah orangnya?" Sahabat itu menjawab, "Dia adalah Abdullah ibnu Umar." Mendengar usulan yang menyebut putranya itu, Umar menjawab, "Semoga Allah memerangimu. Demi Allah, semoga saja engkau tak sengaja bermaksud seperti itu." Lalu Umar radhiyallahu anhu lantas memilih orang lain sebagai gubernur Kufah. Sahabatku semua, itulah sekilas tentang nasihat Rasulullah SAW kepada pemimpin. Semoga menjadi pemimpin yang amanah dan menjalankan aturan-aturan Islam dengan sosok kepemimpinan yang dipesan oleh Rasulullah dengan pemimpin yang harus amanah, pemimpin yang adil, dan juga pemimpin yang menyayangi rakyatnya dan juga menguasai bidang dipimpinnya. Dan juga semoga pemimpin yang terpilih pada kali ini menjadi pemimpin yang amanah, mengembankan kepercayaan rakyatnya. Semoga menjadi pemimpin sebagaimana kepemimpinan khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab, khalifah ataupun pemimpin yang paling adil dan juga bijaksana. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.